Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Makasih banyak untuk keistiqomahan teman-teman hadir, dan kita emang harus banyak bersyukur. Soalnya Allah ngasih banyak kita kemudahan di Bandung ini secara khusus untuk kita makin menempa diri dan iman kita lewat majelis-majelis ilmu. Itu dimudahin banget sama Allah. Ketimbang kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita di kota-kota lain, terutama di pelosok. Kemarin saya baru pulang dari Papua, daerah Sorong. Di sana tuh kedatangan saya disambut kayak penyambutan menteri. Jadi pakai acara seremoni ala Papua gitu. Ada apa? Kayak mukul-mukul rebana, tapi dengan genre metal. Kenapa bisa gitu-gitu banget? Karena memang jarang banget di tempat mereka itu ada taklim, terutama dengan konteks anak muda, itu jarang banget. Sehingga sekali-kalinya ada, mereka tuh benar-benar happy, euforia banget. Semuanya saling mention, kakak hadir tah gitu ya, pada datang. Kakak jangan lupa ya hadir, kalau tidak hadir tidak masalah. Wah, pada datang rame-rame, seru gitu. Sedangkan kita di Bandung, hampir tiap masjid-masjid besar ada taklim. Rata-rata ustadz-ustadz, ulama-ulama yang berdakwah sekarang itu dari Bandung. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari ilmu, belajar, duduk dalam majelis-majelis para ustadz, para ulama, dan ini harus kita syukurin. Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan ini di kota Bandung yang kita cintai. Saya lupa, harusnya malam ini kita melanjutkan kajian tentang Luqman ya, yang kemarin sempat kita bahas di Masjid Telkom. Tapi karena berhubung judulnya udah keluar, gak apa-apa, kita coba post dulu kajian tentang Luqman. Malam ini kita bahas sesuai dengan fitur yang udah diposting sama teman-teman di sosmed tentang Wallace. Kalau kita ngelihat dari fiturnya, analoginya gimana ya rasanya bisa kadang-kadang ngerasain hidup cita rasa Louis Armstrong misalnya. Jangan terus-terusan sepultura kan ya. Kadang ada kondisi kita butuh semangat, kita butuh action yang benar-benar bikin kita itu survive dalam satu masalah. Tapi tidak selalu action dan semangat kita itu harus dalam keadaan rushing, dalam keadaan buru-buru, dalam keadaan panik. Banyak banget masalah yang bisa kita lewatin dengan sikap-sikap yang dalam tanda petik santai. Banyak banget konflik yang bisa kita lalui justru dengan sikap-sikap santai kita. Kalau semua konflik kita lalui dengan sikap-sikap panik, dengan sikap-sikap berlebihan, maka kayaknya ada kalanya konflik yang kita dapetin itu efeknya lebih besar dan bertambah rumit dengan sikap kita sendiri.
bisa konflik dengan orang tua. Konfliknya mungkin salah paham atau udah agak kurang nyambung nih antara kita dengan orang tua. Orang tua punya angle kita juga punya pola pikir kita sendiri. Gak nyambung, gak usah masalah yang rumit. Masalah milih jurusan aja kadang-kadang gak nyambung nih antara kita sama orang tua. Apalagi milih jodoh. Itu kan pasti paling berat kan ya. Susah banget ngelawan dua hal yang sama-sama sakral. Satu, perasaan cinta, kan sakral banget tuh. Kedua lagi, perasaan orang tua. Ini konflik yang luar biasa nih. Gimana ngehadapin yang kayak gini-gini tapi dengan sikap yang tidak menambah masalah. Kalaupun tidak mengurangi, minimal tidak menambah masalah. Gimana kita tetap bisa santai, woles dalam kondisi-kondisi yang sulit kayak konflik tadi. Atau juga mungkin bagi yang udah nikah, walaupun di sini sedikit kayaknya, konflik sama pasangan. Memangnya selalu konflik itu bisa kita lalui ketika saling bersih tegang? Memangnya konflik itu selalu bisa kita lalui dengan berdebat? Walaupun ada kalanya debat itu bisa memperbaiki keadaan, memperjelas situasi, atau minimal klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Tapi lebih banyaknya justru masalah-masalah pribadi dilalui itu bukan dengan berdebat, justru dengan diam. Bukan dengan berdebat, justru dengan mendoakan di dalam doa masing-masing. Bukan dengan debat, justru dengan muhasabah diri, dengan menenangkan diri. Sehingga Nabi kan mengajarkan kalau kita marah, berdiri suruh duduk. Bukan berdiri suruh lari kan ya, berdiri suruh duduk. Atau dalam keadaan marah disuruh berwudu. Ini tips-tips teknis yang nilainya sebetulnya sama aja. Berusaha untuk menenangkan diri dan melewati suatu masalah itu bukan dengan kepanikan, bukan dengan emosi yang membara. Nah, bisa nggak kita ngelalui hal-hal yang kayak gini? Atau dengan teman yang sama-sama sedang bersaing ngecengin seseorang yang sangat istimewa. Bisa nggak fair play lah ya? Gimana caranya? Apalagi beda sekolah. Bisa nggak dengan sikap woles kita menghindari tawuran? Dengan sikap woles kita nggak ada lagi perang antar kampus atau antar sekolah. Ini semuanya diajarkan oleh Al-Quran, walaupun dengan contoh kasus yang berbeda-beda. Bahkan yang diangkat oleh Al-Quran, kasusnya lebih berat loh dari konflik atau masalah yang kita hadapi. Termasuk yang dicontohkan Nabi di dalam keluarga beliau. Saya sering banget ngisahin kisah keluarga Nabi di mana sikap woles Nabi itu justru nyelesain masalah sama istrinya. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kadang ya, gak selalu. Tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih. Kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa. Before dan after. Mungkin selama ini karena kenapa kita agak susah untuk recovery, susah untuk bisa nyaman lagi dengan orang yang punya konflik sama kita. Mungkin kita gak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Ya Allah sabarkan saya, sabarkan saya. Coba ditambah, ya Allah sabarkan saya. Ya Allah sayangi saudara saya Fulan bin Fulan. Mungkin dia gak sengaja, maafin dia. Kalau dia benar, maafin saya. Sebutin namanya, lalu coba rasain bedanya perasaan kita tentang dia before dan after kita berdoa dengan nama itu. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara amazing, secara ajaib yang kita gak pernah mikir gitu bisa selesai. Dan Nabi mencontohkan buat kita gimana woles itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah yang hubungannya dengan pribadi.
Beda lagi nanti kalau masalah negara, masalah agama kan setiap urusan itu ada sikapnya. Tapi kalau dalam masalah pribadi saya kira sikap Wallace ini paling dominan yang harus kita sering gunain. Contoh yang saya pernah cerita Wallace-nya Nabi kepada istri-istri beliau, salah satunya kepada Aisyah. Pas Aisyah cemburu. Ketika Aisyah lagi cemburu, marah-marah, terus minta diantarkan ke rumah Abu Bakar kan? Nabi cuma bilang ya udah saya antarin ya, malah mau dianterin. Aisyah juga mau bilang enggak, bingung gitu. Karena keluar rumah sendiri mungkin malam-malam agak susah, mending dianterin sama suami. Ya udah deh, dalam keadaan marah Aisyah pun berkomunikasi sama Nabi. Ya udah saya anterin ya. Ya udah enggak apa-apa, tapi marah gitu, dianterin. Naik ke atas kuda, Nabi memberikan lututnya sebagai pijakan bagi Aisyah dalam keadaan marah. Apakah Nabi tidak marah? Mungkin Nabi juga marah, mungkin Nabi juga tersinggung dengan sikap Aisyah, tapi tetap bisa ngejaga emosinya dengan sangat Wallace. Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya di depan Aisyah, tangannya diberikan. Coba gimana cewek teh digituin? Apa enggak kelepek-kelepek ya? Lagi mana nih Aisyah? Mau naik sendiri ke atas kuda, susah. Mau pakai bangku nyari-nyari dulu. Ya udah deh, apa yang ada di depan ya udah pegangan tangan. Sentuhan itu menurut beberapa penelitian memberikan efek luar biasa secara psikis kan ya. Sehingga ada, saya pernah baca artikel nih. Entah kebaca entah sengaja nyari ya. Ternyata pelukan itu memberi efek yang luar biasa kepada pasangan atau kepada anak. Sehingga minimal kita harus memeluk pasangan kita. Maaf ya, nanti dipraktekin ya. Minimal dalam sehari kita memeluk pasangan kita 20 detik. Minimal. Dan saya mah kayaknya lebih dah itu mah. Minimal 20 detik. 20 detik ini sekali meluk ya. Bukan sekali meluk sedetik terus 20 kali, enggak ngaruh juga sih. Satu kali meluk 20 detik. Itu ngefek. Nah, Nabi meletakkan kakinya, lututnya untuk jadi pijakan buat Aisyah, memberikan tangannya, sentuhan tangan, kemudian diangkat naik ke atas onta atau keledai atau kuda, jalan ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Nabi dengan santainya nanya kepada Aisyah, Aisyah boleh enggak saya ngomong lebih dulu? Akhirnya Aisyah bilang boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Lagi marah Aisyah teh. Nabi Wallace, yang enggak Wallace justru Abu Bakar. Abu Bakar marah, mukulin Aisyah di bagian pundaknya, pukulan yang tidak melukai, dipukul sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kenapa kamu bicara kayak gitu kepada suami kamu dan dia adalah Rasulullah? Allah aja percaya sama dia, masa kamu enggak? Terus Nabi menengahi gitu. Kata Nabi, ya Abu Bakar, saya tidak ngantar istri saya ke sini untuk kamu sakiti. Kalau kayak gini mending saya pulang aja. Maaf ya Rasulullah, maaf. Akhirnya Abu Bakar minta maaf. Rasulullah lihat ke belakang, tuh Aisyah, kan aku belain kamu kan? Akhirnya Aisyah, ya deh gitu. Udah. Coba Nabi menyelesaikan masalah dengan pasangannya bukan dengan Aisyah. Bukan. Ya udah, aku anterin deh. Ini kayaknya kita harus belajar nih akhlak kayak gini. Dan saya juga masih belajar. Kalau teman-teman nggak apa-apa kalau nggak belajar, karena juga nggak tahu praktekin ke siapa kan. Nanti aja deh belajarnya. Sekarang dengerin aja dulu. Susah nih hilang dari tema ini. Tuh Wallace menyelesaikan masalah. Gimana caranya hidup dengan cita rasa Louis Armstrong tadi misalnya, dalam tanda petik gitu. Walaupun kadang butuh cita rasa sepultura gitu, ketika kita lagi dalam keadaan semangat pengen sukses apa segala macam, butuh rushing kayak gitu. Tapi ini dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi konflik, kadang memang Louis Armstrong itu menjadi cara buat kita menyelesaikan masalah. Ibarat orang lagi sakit kepala, kadang bukan minum obat yang pahit obatnya, tapi tidur. Dia tidur selesai. Ketika orang lapar, kadang-kadang bukan makan nasi, tetapi ketemu teman bisa hilang laparnya, teman TTM. Nah, ini semuanya masuk dalam materi tentang gimana punya sifat yang wikor. Wikor itu atau sakinah.
sakinatun waqar. Gimana itu? Contohnya dalam sholat. Nabi mengajarkan kita tentang walas justru dengan praktek sholat. Gimana walas dalam sholat? Salah satunya adalah ajaran Nabi, kalau kita datang ke masjid dan kita mendengar di masjid orang udah mulai sholat, imam udah takbir, maka jalanlah dalam keadaan sakinatun waqar, dalam keadaan tenang dan gak usah terburu-buru. Di situ diajarkan. Padahal kita mau menghadap Allah, padahal kita akan kehilangan banyak keistimewaan takbiratul ihram bareng dengan imam, shaf pertama, banyak kebaikan yang kita akan kehilangan. Tapi tetap aja ada toleransi dari Allah melalui Rasulullah. Udah aja santai dah, gak usah terlalu diburu-buru. Daripada kita lari terus ngos-ngosan takbir, baca doanya juga gak khusyuk. Ternyata justru kualitas didapatkan dengan sakinatun waqar, dengan dalam keadaan sakinah, santai, tenang. Udah datang ke masjid santai, tenang. Sehingga ketika ada seorang sahabat keliru dalam bab ini, gak salah tapi keliru, Nabi menasihati dia kan. Dia masuk ke gerbang masjid, ke pintu masjid, dia ngelihat Nabi dan sahabat sudah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, dia ruku di pintu masjid, dia jalan sambil ruku ke arah shaf. Kan ada yang kayak gitu, Bakroh bin siapa gitu. Selesai sholat dia curhat, Rasul saya tadi sholatnya lucu loh, model baru gitu. Saya nyebutnya tutorial sholat ala Bakroh. Gimana tutorial sholat ala kamu? Saya sholatnya tadi rukunya di pintu masjid, terus sambil ruku sambil jalan, karena takut ketinggalan rakaat pertama. Ini juga dalil bagi sebagian ulama bahwa ruku itu masuk dalam rakaat pertama. Tapi sebagian yang lain berpendapat berbeda. Masing-masing punya mazhab lah. Kita respect dengan semua mazhab. Nah, Nabi ngasih tahu, ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya. Coba. Nabi juga ngasih taunya walas. Walas tapi nyelesain masalah, bukan walas diam pasif ya. Walas tapi nyelesain masalah, enggak marah-marah. Apaan kamu nih sholat kok dibuat-buat, kan saya enggak pernah ngajarin, dasar bid'ah. Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Santai aja ngomongnya tuh. Enggak usah tarik deh gitu ya. Biasa aja, enggak usah nyolot kalau bahasa anak ini mah. Ternyata Nabi juga enggak nyolot dalam masalah-masalah sepele kayak gini. Nabi cuma bilang, ya udah besok-besok jangan diulang ya. Kalimat inilah yang membuat para sahabat para ulama beda pendapat. Ada yang bilang, oh berarti itu enggak boleh. Jadi harus ditambah 1 rakaat, nggak boleh kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu boleh, cuman makruh. Buktinya Nabi mengatakan, ya udah besok-besok jangan diulang. Seandainya nggak sah, pasti Nabi suruh ulang. Jadi beda pendapat di antara ulama. Yang jelas teksnya mah kurang lebih Nabi itu walas banget menyelesaikan masalah. Ada sahabat yang lebih ekstrim lagi nih, walasnya Nabi dalam dakwah kepada laki-laki Badui yang maaf buang air kecil di masjid. Itu kan simbol walas Nabi paling keren tuh. Walaupun saya ngebahas hadis ini, jangan berpikir saya mampu kayak gitu. Kayaknya nggak mampu. Bayangin masjid. Bukan masjid yang dibangun orang terus kita datang, enggak. Masjid yang kita bangun dari nol. Jerih payah kita banget nih. Kita datang dari Mekah ke Madinah. Di Madinah tuh belum ada apa-apa. Kita bangun masjid itu dari nol banget. Kita bangun gotong royong, udah jadi masjidnya. Tikar-tikarnya udah digelarin. Duduk dengan para sahabat, udah capek lelah istirahat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah dari mana, gak jelas, gak dikenal, main buang air kecil aja tuh di pojok masjid. Dia kira ini toilet umum, main buang aja di situ. Sahabat ngeliat itu sekelas Umar udah ngeluarin pedang tuh. Umar udah sap langsung, hampir digini-giniin sama Umar. Wah ini gak tahu nih. Umar udah ngeluarin pedang, sahabat-sahabat lain udah merah mukanya, udah mau digebukin aja rame-rame. Nabi yang paling mencintai masjid di antara semua umat Islam, jadi jangan bilang misalnya, Nabi bisa kayak gitu berarti biasa-biasa aja perasaannya dengan masjid. Enggak, Nabi itu paling cinta rumah Allah. Buktinya beliau paling lama kalau itikaf. Mana pernah kita itikaf Ramadan 30 hari atau 29 hari. Nabi pernah banget Ramadan itikafnya full. Enggak usah ada masjid, belum ada masjid aja Nabi itikaf di Gua Hiro sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi itu cinta banget dengan rumah ibadah. Cinta banget dengan rumah Allah. Sehingga ketika ada yang menistakan rumah Allah itu, pasti paling marah duluan Nabi teh. Karena hati beliau paling bersih. Kenapa Nabi bisa walas? Karena itulah yang diajarkan Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah walas saja sahabat-sahabat, santai. Tunggu sampai dia selesai. Jangan ganggu dia. Karena kalau kita ganggu dia nanti jadi penyakit. Bayangin baru setengah diganggu kan jadi penyakit ya. Tunggu, biarin dia sampai selesai. Kalau belum, mungkin dihalau. Tapi karena udah terlanjur ya udah beresin aja dulu.
Udah beres, baru Nabi minta tolong, ada beberapa orang sahabat ngambil air, disiram, dibersihin, beres. Orangnya dipanggil sama Nabi. Siapa namanya? Senyum malah tuh coba. Jadi kalau kita belajar Islam rajinnya justru cemberut, kita ini gak ikut sunnah Nabi. Kalau makin kita belajar Islam makin rajin senyum, berarti kita ikut sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi yang paling luar biasa itu senyum. Bahkan kepada orang yang gak ngerti, disenyumin sama Nabi. Siapa namanya? Kenalan. Coba lihat KTP-nya, SIM dan segala macam. Bahasa kita. Nah, ini mah kita ya. Ambil kenalan, udah kenalan, udah ngobrol-ngobrol baik. Akhirnya Nabi ngasih tahu, ini tuh rumah ibadah. Kami mensucikan tempat ini karena kami di sini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan buang air, bahkan sampah aja kami pungut dari sini. Kan ada hadis kalau misalnya kita ngelihat sampah sekecil apapun di masjid, masukin ke kantong nanti dibuang di luar kalau itu bukan najis gitu kan. Nah, sampah aja nggak boleh ada di dalam rumah Allah. Tadi kamu mungkin karena nggak tahu ya, gitu-gitu deh bahasa kurang lebih. Oh itu ya, maaf salah, saya salah tempat berarti dan segala macam, dia nggak enak hati gitu. Ya udah nggak apa-apa, dinasehatin, lama-lama malah masuk Islam. Udah mungkin dia sengaja ngetes kali itu. Cuman agak ekstrem sih ngetesnya mulanya gitu. Pengen hijrah, maaf, buang air kecil di masjid dulu. Kalau masjidnya woles, dia hijrah. Kalau masjidnya nggak woles, dia nggak jadi hijrah tuh. Akhirnya dia masuk Islam, udah gitu dia doa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, yang lain jangan. Doanya gitu-gitu amat. Saya dan Muhammad doang, yang lain jangan. Sebel dia sama yang lain. Yang lain makin, apaan sih doa juga. Kata Nabi, jangan gitu. Kalau doa, mintalah kebaikan buat semuanya. Karena kamu akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang kamu doakan. Oh gitu, ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan rahmati juga orang-orang di sekeliling saya. Baru yang lain geleng-geleng. Benar ya, Nabi luar biasa. Bisa mengubah kutub hanya dengan sikap wolesnya. Bukankah ada sahabat yang masuk Islam itu justru gara-gara Nabi juga menunjukkan sikap woles ketika dia marah-marah? Dia tuh pengen bunuh Nabi nih, nanti cari ya namanya siapa. Dia pengen bunuh Nabi, ketangkap sama para sahabat, diikat di masjid, di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi selalu menyapa dia. Gimana kabarnya? Tahu, kata dia. Oh ya udah, masuk. Besok datang lagi. Nabi ini kayak udah tahu orang diikat, tanya kabar gitu ya. Gimana kabarnya hari ini, udah makan belum? Tahu orang lagi diikat gini, nanya kabar, marah. Nabi bawa makanan, nih ada korma, tapi nggak diracun, korma aja. Korma air, Nabi ngasih dia air, tapi diikat tetap diikat. Kenapa kok bisa gitu? Karena hak agama, tetap hak agama nggak boleh kita curangin. Kalau kita mencurangi hukum Allah, berarti kita zalimnya ke Allah. Karena kita terlalu ngeringanin, terlalu nggak tegaan, akhirnya kita mencurangi hukum Allah. Tapi jangan sampai kita menjalankan hukum Allah sambil mencurangi hamba Allah. Inilah indahnya Islam, pertengahan banget nih. Tegas tapi nggak zalim. Ada orang yang tegas, keras, zalim. Ada yang terlalu lemah, akhirnya jadi kezaliman merajalela. Nah, Nabi tetap mengikat dia di tiang masjid, tapi dikasih makan. Dan makan itu makanan yang Nabi makan, bukan sisa. Dikasih minum, disapa, diperhatikan kalau lagi malam pakaiin selimut biar nggak kedinginan, tapi tetap diikat di masjid. Dia bisa tidur sambil duduk di tiang masjid. Lama-lama setelah Nabi berkali-kali menunjukkan sikap woles yang luar biasa, akhirnya dia membalas sapaan Nabi. Nabi japri dia udah bukan dirit lagi sekarang, dibalas. Mulai typing dia teh. Tadi dirit juga enggak, diblok malah. Tapi Nabi ngirim aja terus. Nah, kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita gak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khatimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam keluar, malam nongkrong karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng karena dia teman kita.
Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kalau disikapin kayak tadi tuh, nah di situ belajar nih. Saya juga masih belajar banget gimana bisa woles. Nggak gampang emang, karena ini urusannya emosi kan, perasaan. Kalau urusannya logika doang sih bisa, tapi kalau udah perasaan kadang-kadang subjektif, egois sih kadang-kadang kita mah. Nabi bisa menekan perasaan itu. Sehingga Nabi menunjukkan sikap paling baik, akhirnya orangnya membalas ketika Nabi bilang, gimana kabarnya hari ini? Baik Muhammad, udah lembut ucapannya. Udah pakai emoticon senyum. Oh udah beda nih, tadi kan gak ada gitu-gituan. Setelah dia udah mulai baik ucapannya, Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, dilepasin. Udah dilepaskan, Nabi ngobrol sama dia, akhirnya dia bilang dia ingin kembali kepada kaumnya. Ingin mengambil tebusan. Dan hebatnya Nabi, percaya lagi sama dia tuh. Nabi memberikan kepercayaan itu sebagai bentuk menunjukkan sikap Nabi yang luar biasa. Orang yang pengen bunuh Nabi malah ketika berjanji akan mengambil tebusan terhadap dirinya, karena kan suasana perang berarti harus menebus ya. Nabi percaya, udah pulang aja, kalau kamu menebus datanglah kembali. Cuman sebelum dia pulang Nabi nyuruh dia mandi. Nah ini ada pelajaran juga, ternyata mandi itu bukan soal ketika kita mau malam mingguan doang. Mau ke masjid juga kita sebaiknya mandi walaupun bukan hari Jumat. Dan ini bukan hal wajib sih. Kenapa? Ternyata mandi itu memberi efek dapat hidayah. Dia mandi seperti orang mandi junub, mandi besar. Setelah selesai mandi tiba-tiba dia dapat hidayah. Baru dia syahadah, dia masuk Islam, dia pulang ke kaumnya, dia dakwahin kaumnya. Lewat mandi Allah memberikan. Kenapa dia bisa dapat hidayah setelah mandi? Sempurna hidayahnya. Kalau sebelum mandi dia dapat respect dulu kepada Islam, interest dulu kepada Islam. Tapi puncaknya setelah mandi. Kenapa? Allah suka kepada orang yang bersih. Akhirnya dia dapat hidayah dan seterusnya. Ini sikap-sikap Nabi yang luar biasa, woles terhadap orang lain. Sikap sahabat juga banyak, terutama dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam peperangan. Walaupun memang sebagian besar kisah di Al-Quran itu peperangan. Bukan berarti kita disuruh perang, bukan. Karena kondisi paling sulit itu kan dalam kondisi peperangan kan. Kayak sekarang di Palestina, di Suriah, lapar-laparnya orang Indonesia pasti beda lah dengan di Rohingya. Selapar-laparnya orang Indonesia beda dengan Suriah dan Palestina, pasti beda banget tuh. Lapar di sini kita masih bisa nyari, kita masih punya keluarga, punya teman, masih ada. Paling lapar kita di sini tuh dan nggak separah udah lapar, ketakutan, terancam, nggak punya tempat tinggal, kan itu parah banget tuh. Jadi benar-benar baksa, dorro, zulzilu, 3 sekaligus. Kalau kita paling-paling baksa doang lapar. Kalau mereka baksa, dorro, hilang semua harta bendanya termasuk rumah. Zulzilu, diancam, terombang-ambing perasaannya. Nih gimana, mau kemana? Ke Bangladesh diusir, ke India bentar lagi 4.000 orang mau diusir dari India. Kemanapun gak ada, di laut. Banyak yang karena udah overload gitu, banyak yang akhirnya tenggelam kapalnya, perahunya, mereka meninggal di lautan. Seolah-olah tidak ada satupun daratan yang halal untuk mereka. Pasti beda kan? Makanya Allah mengangkat angle perang, bukan nyuruh kaum muslimin itu kok senang perang banget sih, ayatnya semuanya tentang perang, bukan. Angle perang itu kondisi paling sulit yang dialami seseorang dalam peperangan, apalagi perang-perang dulu kan bacok-bacokan ya. Kalau sekarang kan enggak kelihatan tuh musuhnya. Kalau dulu bacok-bacokan kayak tawuran udah. Kayak orang udah antar warga, antar sekolah, antar geng gitu. Itu luar biasa, kondisi kayak gitu diangkat oleh Allah untuk memberi suasana ke kita. Dalam kondisi kayak gitu aja sahabat ternyata dengan izin Allah bisa woles. Dan woles mereka lah yang menyelesaikan masalah di antara mereka. Ini kita coba belajar teman-teman. Belajar untuk menerapkannya terutama kepada orang tua, lalu kepada pasangan. Kepada pasangan ini terutama istri ke suami, baru suami kepada istri. Karena setelah orang tua, suami itu posisinya sakral bagi istri. Sakral banget setelah orang tua ya. Artinya setelah dia menikah, maka posisi ayah ibunya itu digantikan oleh suami. Sampai Nabi bilang kalau seandainya seorang perempuan boleh disuruh bersujud, maka Nabi akan nyuruh dia bersujud kepada suami. Tapi kan gak boleh sujud kepada makhluk. Nah, kepada pasangan, bahkan kepada anak, terus juga kepada tetangga. Nah ini juga susah nih, hese nih kalau ke tetangga nih. Ada tetangga yang suka iseng, yang sering usil, gimana cara kita woles? Kadang-kadang kita
sekedar nggak dibales sapaan kita aja udah nggak bisa woles. Punten, orangnya nggak bilang mangga, udah. Atau kita lagi duduk, orang lewat nggak ngepuntenin, itu juga kadang-kadang kita emosional kan? Kita duduk nih, orang lewat, nggak ada punten-puntennya, jalan aja, wah bisa emosi. Kenapa sih kita terlalu mudah disulut emosinya? Dan ini akan membuat bukan hanya kita pribadi, bangsa kita itu susah banget untuk bisa damai karena masalah kecil aja kita tersulut. Hanya masalah di jalan, hanya masalah dengan teman, hanya dengan masalah dengan mantan, tersulut. Tapi emang susah sih kalau mantan, apalagi mantan yang tidak punya hati ya. Nah, kita sekarang coba baca nih ayat tentang woles di dalam Al-Quran ya. Coba teman-teman buka surat 33 Al-Ahzab ayat 22. Surat 33 Al-Ahzab ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan Ahzab, pasukan Ahzab itu pasukan yang berkoalisi banyak gitu ya, kumpulan kabilah gitu. Mereka berkata, inilah apa yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidaklah hal itu menambah bagi mereka kecuali iman dan kepasrahan. Ini kondisi sahabat ketika dalam keadaan tertekan. Kayak gimana kondisinya, ceritanya? Ceritanya sahabat waktu itu lagi mengalami musim kemarau. Musim banyak panen yang gagal. Dagangan gak laku. Sehingga sahabat-sahabat yang kaya juga miskin. Apalagi yang miskin. Untuk makan itu susah banget. Dan di zaman itu memang benar-benar kalau dibilang susah, benar-benar susah. Gimana gambaran susahnya? Sampai Nabi mengikat batu di perutnya. Ada beberapa cara Nabi menahan lapar. Salah satu caranya Nabi akan duduk dalam keadaan bersandar, gak kuat lagi menegakkan punggung. Cara yang lain melipat tubuhnya kayak orang lagi ruku atau sujud untuk menahan rasa lapar. Cara yang paling berat lagi kalau udah gak ketahan lagi, diikatlah batu di perut. Seolah-olah batu itu makanan yang masuk ke dalam perut sehingga menahan lapar. Ketika beliau ruku dan sujud, kedengaran suara gesekan batu. Karena kan di dalam jubah tuh pakai batunya di perut, bukan caper-caperan, gua tuh zuhud loh, lihat nih batunya banyak nih. Enggak gitu sih. Ditaruh di dalam jubah, pakai jubah sholat. Begitu sujud dan ruku, kedengaran suara gesekan batu. Terus Aisyah nanya, ini suara apa dipegang sama Aisyah? Pas dilihat sama Aisyah, Aisyah nangis. Kayak gimana Nabi gak pernah komplain, gak pernah ngeluh, padahal selapar itu. Dan beliau gak pengen istrinya tahu kalau beliau tuh lapar banget, membuat istrinya sedih. Sehingga ditutup dengan jubah. Begitu istrinya maksain pengen cari tahu, ada apa sih Rasul? Udah gak apa-apa. Dipaksain, nangis Aisyah. Ya Allah, betapa dosanya saya membiarkan suami saya kelaparan kayak gini. Tapi mau masak apa? Gak ada apa-apa di dapur. Nih, Nabi nih. Jadi benar-benar dalam kondisi lapar, haus,
susah, nggak ada apapun. Tiba-tiba ada berita orang-orang kabilah Arab berkumpul dengan banyak kabilah pengen nyerang kota Madinah, dibantu sama orang-orang Yahudi yang di dekat kota Madinah. Ini ujian yang luar biasa. Kayak di Palestina, di Gaza, dapat berita bahwa Israel akan melancarkan serangan udara dan darat kayak dulu sekitar 2010, serangan di bulan Ramadan selama 50 hari itu. Itu kan ancaman yang luar biasa. Kita nonton di TV aja kayaknya jantung kita gimana gitu. Gimana yang ngalamin coba. Mereka tidur malam hari itu mungkin tidur terakhir buat mereka, setelah itu nggak akan bangun-bangun lagi. Dan nggak tahu juga mungkin apartemen mereka yang akan runtuh. Ketika tidur itu udah saling maaf-maafan, ini mungkin malam terakhir kita bareng-bareng, setelah ini kita insya Allah bertemu di surga. Benar-benar ancaman yang luar biasa. Ditambah lagi dari dalam kota, banyak orang-orang munafik ngegembosin, memprovokasi. Selalu kayak gitu kondisi kaum muslimin, dimanapun kayak gitu. Ada aja orang dalam yang memanfaatkan situasi kaum muslimin dalam keadaan tegang, mereka malah merusak suasana. Ini kondisi ketika walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak mengelilingi kota Madinah, dan kalau musuh itu masuk ke dalam kota Madinah, nggak akan memberikan ampun, habis semuanya. Karena musuh-musuh itu kalau masuk suatu kota, mereka akan menghancurkan rumah, membakarnya, merusak ladang, dan mengambil harta-harta, bahkan sampai anak kecil juga nggak diampuni. Itu kan yang terjadi di Suriah dan di Palestina. Sampai anak kecil juga nggak diampuni. Salah apa anak kecil kayak yang terakhir serangan di Idlib kemarin nih, rumah bersalin diserang. Memang orang bersalin salahnya apa? Memang orang bersalin mau nembak-nembakan gitu. Tapi kayak gitulah sifat dari musuh, ahzab. Pasukan-pasukan koalisi dari berbagai macam kabilah, kalau sekarang negara. Itu kan ujian yang luar biasa nih. Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka malah bilang, ini nih yang dulu dijanjikan Allah dan Rasul. Kalau orang Suriah bilang, ini nih yang disebutin di dalam hadis Nabi, bahwa nanti ketika terjadi huru-hara akhir zaman, iman adanya di Syam. Iman adanya di Syam. Syam itu yang mana? Suriah, Yordania, Palestina, sebagian kecil dari Turki, Lebanon. Iman adanya di Syam, pusatnya di Suriah. Dan terbukti dalam kondisi kayak gitu juga, mereka masih ngafal Quran. Kita kadang-kadang pilek dikit nggak masuk kampus, nggak masuk sekolah ya. Ini dalam kondisi perang masih ngafal Quran. Dan kadang-kadang mereka pergi ke tempat ngafal Quran, masjidnya dihancurkan, nggak pulang lagi tuh. Yang lebih berat bukan anaknya, orang tuanya melepaskan anaknya dalam kondisi perang, pergi ke masjid untuk ngafal Quran, di mana masjid itu banyak banget jadi target serangan bom udara. Itu kan orang tuanya luar biasa tuh perasaan mentalnya, bisa melepaskan anaknya ke masjid. Saya aja ngelepasin anak ke pesantren itu nggak tega. Duh, berapa lama tuh baru bisa dikunjungin? Sebulan sekali babah, kata anak-anak. Wah, sebulan sekali. Nggak jadi deh, nggak usah pesantren, mending di rumah aja. Nggak tega gitu teh. Gimana melepaskan anaknya ke masjid yang mungkin akan diserang setiap saat, kapan aja. Ini iman. Kok bisa kayak gitu? Apa yang menjadikan mereka wales dalam kondisi lebih berat dari kita? Dan kita masalahnya lebih ringan, harusnya lebih wales dari mereka. Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah, makin berserah kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya dia ganti nih model transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener gak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur,
saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah nggak lulus. Ya mungkin nggak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang nggak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya nggak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kayak yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita dapat musibah, yakinlah kepada janji Allah. Siapa yang membaca doa yang diajarkan Nabi, nanti Allah akan ngasih ganti yang lebih baik gitu kan ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah setidaknya nggak akan panik habis-habisan. Nggak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah setidaknya. Kalau nggak bisa woles-woles amat, nggak bisa tenang-tenang amat, minimal nggak panik habis berlebihan. Kalau musibahnya musibah kematian, nggak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah SWT. Makanya kan ada cerita seorang ayah yang diberi musibah dengan wafat 2 orang anaknya. Anak laki-laki pertama meninggal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak laki-laki kedua meninggal, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil kembali. Suka-suka Allah, pasrah gitu. Nerima, ridho dalam bahasa agama. Bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab takdir namanya ridho. Raditu billahi robba. Saya ridho deh dengan ketentuan Allah, itu namanya ridho. Bukan yang ikhlas ya. Ikhlas apaan? Orang nggak lagi ibadah kan, lagi ada musibah. Jadi bukan yang ikhlas ya, bukan. Tapi yang ridho ya. Kalau mau lebih tepat nih, tapi nggak apa-apa deh, pakai bahasa kita aja. Tapi kalau mau lebih tepat maknanya yang ridho ya, sing ridho ya gitu, bukan sing ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah ritual. Nah, dia ridho tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga meninggal juga. Dan dia mulai agak ragu nih, kok gini-gini amat ya. Suatu malam dia bermimpi, 2 anaknya itu, dalam mimpi itu ayah ini mau jatuh ke sebuah jurang yang di bawahnya api, kayak api neraka gitu. Ditarik sama 2 anaknya, cuman gak kuat. Kata mereka seandainya adik ada di sini pasti bisa narik nih, bisa nyelamatin ayah. Kalau adik ada di situ, kenapa cuma 2 yang nolong? Karena 2 itu yang dia ridho, yang satu lagi nggak ridho. Akhirnya cuma 2 orang yang bisa nolong dia di akhirat. Bangun dari mimpi dia sadar, oh ternyata justru Allah pengen nolong dia di akhirat dengan musibah itu. Dan buat anaknya juga kebaikan nanti di akhirat masuk surga. Akhirnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astaghfirullahalazim. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Ditolak yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah beri saya yang lebih baik darinya. Nemu nih, ditolak lagi. Lebih cantik tapi nolak juga, kan lebih sakit ya. Lebih cantik, ditolak lebih sakit. Ya Allah beri yang lebih baik lagi. Makin lama makin di puncaknya rasa sakit yang udah gak tahan, diterima. Nih happy ending nih. Ada gak ya yang kayak gitu ya? Kalau jarang ada, berarti belum mempraktekkan jurus ini nih. Kalau pengen kayak gitu, coba tes deh. Cuman kalau ngetes Allah, Allah tahu sih ya. Coba deh praktekin, bukan ngetes, praktekin. Nanti pasti kita akan ngelihat hasil yang luar biasa. Jadi pegang janji Allah. Saya kalau nggak selalu sih, kadang-kadang nih, terutama hal-hal yang masih mampu. Ada musibah kecil, langsung berpegangan pada janji Allah. Nah, ntar Allah ganti yang lebih baik. Tapi itu harus dengan bahasa hati ya, bukan dengan lisan doang nih.
wa khluf li khairam minha. Hati nggak percaya. Allah kan bermuamalah berakad dengan kita lewat hati itu teman-teman. Allah nggak berakad dengan kita lewat lisan doang. Makanya niat itu kan sesuatu yang terbersih di dalam hati. Walaupun dalam prakteknya ada mazhab yang mengucapkan, ada mazhab yang tidak mengucapkan. Yang jelas secara definisinya terbersih di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Terus Nabi menunjukkan dalam riwayat yang lain, Nabi menunjukkan ke dadanya atau hatinya. Artinya Allah berakad dengan kita itu dengan hati. Jadi kita kalau mau ditolong Allah, katakan kalimat itu dengan benar-benar yakin di hati kita. Wa khluf li khairam minha. Emang yakin saya Allah bisa ganti nih. Yakin. Gimana caranya? Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Bagian kita berharap, bagian Allah memberikan cara. Jangan sampai kita mengambil bagian Allah. Pasti kita akan kebingungan. Orang kita bukan Tuhan. Mengambil bagian Allah apa? Harus jelas caranya. Kalau nggak jelas nggak percaya. Terlalu logis. Akhirnya nggak lagi ada ruang untuk kita berharap kepada sesuatu. Jangan mengambil bagian Allah. Gimana caranya? Ya terserah Allah. Yang penting saya berharap Allah ganti yang lebih baik. Ikhtiar urusan kewajiban kita kepada Allah. Bukan cara itu teh. Kewajiban kita kepada Allah. Ikhtiar itu dalam agama kayak ibadah. Sholat, puasa, zakat. Bukan jalan untuk menemukan suatu kebaikan. Karena Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita ikhtiar ini jalannya dari yang lain. Kita ngejar, ternyata dapatnya justru yang kita sering pakai curhat. Kan beda-beda kan cara Allah ya. Kita ngejar, gak berhasil, curhat lagi ke teman kita di sebelah. Ternyata dia, bukan dia yang jadi sama dia, kita jadi sama dia gitu maksudnya. Ini artinya emang Allah yang punya cara. Asbab, subul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami yang akan tunjukkan kepada cara-cara menuju kepada kebaikan. Subul, bukan cuma satu. Kalau satu sabil, ini berarti Allah yang punya cara. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Saya yakin banget nih. Kata teman kita, caranya gimana? Kayaknya mustahil deh. Allah punya cara. Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-cara yang kita mengerti, ilmiah, logis. Bisa yang dengan cara yang kita nggak ngerti, nggak ilmiah, nggak logis. Bisa juga dengan sebalik dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, Allah bikin yang sebaliknya. Allah punya banyak cara. Contoh, Allah mendatangkan kita, melahirkan manusia itu dari pasangan ayah dan ibu. Ilmiah, logis, bisa dijelaskan secara keilmuan. Tapi Allah juga bisa mendatangkan seorang anak tanpa ayah seperti Isa dari rahimnya Siti Maryam yang suci. Atau bisa juga mendatangkan seekor onta bukan dari induknya tapi keluar dari batu seperti ontanya Nabi Sholih. Allah bisa mendatangkan segala sesuatu dari cara-cara yang yahtasib au la yahtasib. Yang kita mengerti atau kita tidak mengerti. Makanya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan haitsu la yahtasib, yang enggak pernah kalian duga. Berarti kalau masih keduga bukan itu jalannya. Bisa sih kayaknya jalan ini, bukan itu. Bisa sih ini, bukan itu. Terus jalannya apa? Yakin, itulah jalannya. Allah yang akan mendatangkan dengan surprise. Kayaknya surprise itu lebih seru sih. Dan surprise Allah itu emang pasti. Kalau surprise teman kita pas kita ulang tahun, kenapa ya hari ini kok biasa-biasa aja ya, enggak ada yang ngucapin, enggak ada yang ngasih hadiah misalnya ya. Kita masih berharap, mungkin mereka pengen ngasih surprise. Nanti malam-malam tiba-tiba saya masuk ke rumah, saya buka pintu rumah saya, tiba-tiba orang udah ngumpul semua di dalam rumah, terus ngasih surprise happy birthday gitu, balon segala macam, gitu-gitu deh. Bisa. Tapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Pas kita pulang ke rumah udah siap-siap gitu. Gua mah nggak akan kaget lah, yang gitu-gitu pasti udah disiapin. Buka pintu, ngelihat ke dalam, jalan pelan-pelan, nyalain lampu, kosong, nggak ada siapa-siapa. Manusia bisa gitu banget kan? Teman kita atau pasangan kita berpikir pasti dia ingat lah, nggak mungkin dia nggak ingat hari jadian kita atau hari putus kita terus jadian lagi atau hari lahir lah minimal, pasti dia ingat. Tapi belum tentu dia bisa ngasih kita surprise seperti yang kita harapin. Kalaupun dia ngasih surprise, kadang-kadang kado atau hadiahnya itu nggak seperti yang kita harapin, biasa-biasa aja ternyata. Mungkin dia lagi nipis keuangannya, nggak punya modal apa-apa, ya udah ngasih apa yang ada aja, pulpen, permen. Nah, Allah nggak gitu.
Allah kalau ngasih surprise itu benar-benar ngasih dan buat kita benar-benar ngerasa beruntung kalau kita percaya. Makanya berakatlah dengan Allah lewat hati. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasul. Hasbiyallah atau apapun ucapan-ucapan belief termasuk wakhluf li khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tapi kita berakad itu dengan hati, Allah tunjukin tuh. Ini yang bisa bikin kita sedikit lebih tenang atau banyak bisa dapat ketenangan kalau kita dalam kondisi yang sulit. Kalau diuji dalam hal-hal yang kayaknya mentok gitu, mau kemana lagi nih, mau gimana lagi nih, mau apa lagi nih, kan gitu kan? Udah nggak tahu lagi mau gimana, mau kemana, mau apa, mau siapa lagi nih? Kayaknya semua yang di list reunian udah ditembak satu-satu, gagal semua gitu kan? Mau siapa lagi nih? Teman kuliah udah, teman SMA udah, sampai teman SD juga udah. Masa nyari teman TK gitu kan ya? Nyari semua nolak, ke siapa lagi? Allah yang punya siapanya. Kadang-kadang siapanya Allah itu kita nggak pernah ngeduga. Yang kita nggak pernah mau ke situ karena berpikir nggak mungkin deh kalau itu mah. Justru kita nggak ngedatangin dia karena kita nggak percaya mungkin. Tapi buat Allah apa sih yang nggak mungkin? Julaibib dengan kondisi rakyat jelata banget ketemu seorang cewek yang selebgram banget, bisa aja tuh. Apalagi kita yang insya Allah nggak Julaibib amat lah ya, masih kerenan dikit lah. Walaupun mungkin solehnya pasti jauh dengan Julaibib. Tapi secara fisik ya kita bukan budak, kita bukan orang yang seperti digambarkan di dalam hadis gimana fisiknya Julaibib sangat pas-pasan. Walaupun tingkat kesolehannya jauh, pasti sahabat itu tidak tergantikan, tidak tertandingi. Oke, itu satu kasus di Al-Quran gimana Wallace dengan modal pegang janji Allah. Berakad kepada Allah dengan hati, ini kata kuncinya, berakad kepada Allah dengan hati. Dan Allah pasti la yukhliful mi'ad, gak akan ingkar janji, gak akan kalau dengan hati. Masalahnya tingkat hati juga darajat. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya itu benar-benar luar biasa, sampai hal yang paling mustahil buat dia tuh nggak ada yang mustahil buat Allah. Ada yang berimannya yang berat-berat mah dia masih agak-agak ragu, yang ringan-ringan dia masih yakin. Berarti aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ada tingkat keimanan kayak Ibrahim. Mungkin kita nggak seperti Ibrahim, sehingga kita nggak bisa nyoba. Saya coba bakar deh. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, nyalain korek api, kebakar pasti itu mah. Karena kita belum seiman Ibrahim. Di sini kan keukurnya keimanan kita, nggak usah dipancing-pancing lah, nyari aja sendiri. Dan Ibrahim juga nggak sekaligus sampai ke level itu teman-teman. Ibrahim sampai ke level itu butuh proses. Salah satu prosesnya direkam di surat Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Ibrahim berkata, ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, emangnya kamu gak percaya Ibrahim? Kata Ibrahim, percaya Allah, bala, percaya, maaf. Cuman saya pengen lebih tenang. Berarti apa? Beriman sudah, cuman pengen naik level. Sampai bisa tuma'ninah, walas, tenang dalam kondisi seberat apapun. Ini tingkat imannya Ibrahim. Satu lagi kisah di Al-Quran tentang Wallace kayak gini. Coba buka Ali Imran ayat 173. Surat Ali Imran ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, sesungguhnya musuh-musuh telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Lalu bertambahlah bagi mereka keimanan, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penjaga. Maka mereka pun kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Tidak ditimpa suatu kesusahan pun. Mereka mengikuti ridho Allah, dan Allah yang memiliki segala karunia yang amat besar. Ini kasusnya perang juga, cuman beda. Kalau tadi itu perang Ahzab, kalau ini perang Uhud. Kita tahu musibah dalam perang Uhud. Dalam kondisi para sahabat habis terpukul dengan kejadian mereka dihabisin di padang Uhud, sampai Nabi tembus geraham beliau, sampai ada beberapa sahabat senior dan tokoh banget meninggal syahid dalam perang Uhud. Banyak para sahabat itu yang kena anak panah belum dicabut, cuma dipatahin doang. Banyak yang kesayat-sayat sampai Ummu Umarah, seorang perempuan yang melindungi Nabi itu, ada 20 bekas sayatan pedang di tubuhnya. Jadi dibacok itu 20 bekas bacokan di tubuhnya. Semua sahabat itu luka parah. Semua luka parah. Ada yang matanya buta, ada yang lagi sakarat, lagi udah koma, udah parah banget. Dalam kondisi terluka-luka, berdarah-darah di sebuah daerah namanya Hamra'ul Asad. Nama daerahnya Hamra'ul Asad. Apa itu Hamra'ul Asad? Singa berdarah. Jadi nama daerahnya juga pas dengan kondisi itu. Kaum muslimin seperti singa yang habis diserang oleh hyena, dikeroyok, berdarah-darah, luka-luka, menganga gitu. Dalam keadaan lemah yang luar biasa, mereka berada di Hamra'ul Asad. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, mari kita kejar musuh. Coba, Nabi itu baru selesai diperban, dalam keadaan luka parah, sahabat juga masih ada yang patah kakinya, patah tangannya, puntung tangannya, ada yang kena luka di perutnya, segala macam. Kata Nabi, mari kita kejar musuh. Jangan sampai membiarkan mereka ngerasa euforia udah dapat kemenangan. Sahabat dalam kondisi kayak gitu tuh gak beralasan, ya Rasul, lain kali aja deh, masih banyak hari-hari yang lain, kita pulihkan dulu. Enggak. Rasul juga sakit, kita mah kasihan sama Rasul sih sebetulnya. Enggak, modus ya. Nah, hashtag modus mah cuma ada di kita, di zaman mereka tuh enggak ada modus-modusan. Karena modus pasti masuknya golongan munafikun di zaman itu. Kalau kita kan modus, memang kita juga suka ngemodus kan. Modus perhatian, modus bangunin tahajud, gitu-gitu kan. Kalau itu nggak ngomong, ya Rasul kita mah siap, cuman kasihan nih Rasulullah juga berdarah-darah, masa mau kita ntar daripada Rasulullah celaka atau terjadi apa-apa, udah deh Rasulullah kita istirahat dulu. Enggak, langsung berdiri semuanya. Nggak sanggup berdiri karena kakinya patah, dia duduk. Nggak sanggup berjalan, dia merangkak. Akhirnya pada jalan ngejar dalam kondisi luka-luka parah. Ini kayak singa mau balas musuhnya, lagi berdarah-darah. Hamra'ul Asad, singa berdarah merah, berdarah merah gitu. Akhirnya dalam kondisi sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba orang munafik datang lagi nih, selalu kayak gitu. Mereka selalu bikin masalah ketika kaum muslimin lagi ada masalah, dipersulit sama mereka. Kata mereka, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Musuh itu sekarang jama'u, lebih kuat lagi, ditambah lagi pasukannya, datang yang baru-baru lagi, lebih kuat lagi pada yang kemarin. Kemarin aja kalian udah hampir kalah, apalagi yang ini. Fakhshawhum, udah gak usah cari masalah, pulang aja, kata orang munafik. Apa kata kaum muslimin?
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kami Allah. Kalau mereka punya banyak pasukan, kalau kami punya Allah. Mereka punya rencana jahat, kami punya yang maha merencanakan alam semesta. Mereka punya senjata canggih, kami punya doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kami Allah sebaik-baik penjaga. Makin nambah yakinnya sama Allah. Ini luar biasa. Jalan lagi, makin gagah gitu jalannya. Ketika musuh melihat mereka dari kejauhan makin gagah, walaupun terluka-luka parah, tapi kayaknya ini lebih motivasinya lebih kuat daripada yang pertama. Musuh gentar, akhirnya musuh lari. Bisa dibilang perang Uhud itu 2-1 menang, cuman kebobolan. Yang lain menangnya telak, kalau ini kebobolan tadi sedikit. Buktinya apa? Musuh lari, nggak berani lagi berhadapan kaum muslimin ketika adegan kedua, karena ngelihat wajah-wajah kaum muslimin itu udah siap mati semua. Kalau tadi kan belum terlalu siap nih, ngelihat banyak harta rampasan perang. Kalau sekarang emang datang buat mati, bukan buat hidup, bukan buat kembali dalam keadaan selamat. Pengen mati aja udah. Namanya juga dalam peperangan ini pakainya logika prajurit ya, jangan pakai logika sipil. Ngapain sih gitu-gitu amat, namanya peperangan. Dan di situ ada heroisme gitu. Kita kalau nonton film Hollywood tentang gitu-gitu kan selalu respect. Kenapa ke para sahabat nggak respect? Kan sama aja logikanya, logika perang. Siapa yang paling pemberani berarti keren di situ teh. Akhirnya musuh lari, pulanglah mereka. Fanqalabu bini'matin minallah, pulang dengan membawa nikmat dari Allah, harta rampasan perang, wa fadlin, dan anugerah dari Allah berupa pahala, ridho dari Allah. Lam yamsashum su, tidak ada satupun luka yang menggores di tubuh mereka, dan Allah ya yang memiliki segala kebaikan. Kenapa bisa endingnya itu hebat, menang, berhasil? Karena mereka bilang hasbunallah. Jadi pelajarannya apa di sini biar kita walas? Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerja sama dengan makhluk? Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab tawakal, bab ridho, bab thiqah, bab istislam dengan bab ikhtiar. Ini dua bab yang berbeda. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Zahirnya mah kita boleh berjabat tangan bahkan dengan orang kafir sekalipun. Transaksi muamalah duniawi mah kita dengan siapa aja, nggak harus dengan muslim doang. Tapi bab batin, bab yakin kepada Allah. Jadi yang kita omongin bab yakin kepada Allah. As-siqah billah. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Mentiga, mengempat, mengelima dan seterusnya. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah, itulah puncak dari kekuatan kita. Dalam keadaan hamra'ul asad, berdarah-darah pun bisa mengalahkan musuh. Bukan sehat itu, berdarah-darah. Apa kekuatannya? Apakah fisik? Bukan. Senjata? Enggak. Strategi? Ini malah kayak bisa dibilang nekat ini. Enggak pakai strategi lagi. Terus apa? As-siqah billah, hasbiyallah, hasbunallah. Ternyata kekuatan kita biar kita walas, kuat, tenang menghadapi masalah itu bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk. Justru ketika kita berpikir udah enggak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja. Saat itulah menjadi kuat. Dua pelajaran itu teman-teman mudah-mudahan jadi bekal iman, nambah iman kita, bukan nambah wawasan. Rasa-rasanya ngaji sama saya tuh enggak banyak nambah wawasan sih, karena ya gitu-gitu aja sih sebetulnya. Cuman saya berharap ngajinya itu nambah iman. Kalau mau nambah wawasan, teman-teman bisa belajar ke banyak ulama yang lebih faqih, yang lebih banyak ilmunya dari saya. Ada banyak ustadz yang seperti saya pernah rekomendasi. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad dengan latar belakang berbeda-beda. Ada Muhammadiyah, ada NU, tapi bijak dalam menyikapi perbedaan. Mereka lebih faqih dari saya. Tapi saya berharap kita di sini ngebooster iman kita. Karena kalau itu udah kuat, yang lain jadi mudah. Mudah-mudahan bisa nambah iman, nambah yakin. Satu, pegang janji Allah. Kedua, jangan berharap kecuali kepada Allah. Walaupun secara zahir berikhtiar kepada manusia, tapi batin gak boleh terlibat kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-siqah billah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Nambah iman, wa ma zadahum illa imanan wa yaziduhum khusyu'a. Bertambah iman, bertambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.